Hari ini kita akan belajar menentukan KPK dua bilangan dengan cara faktorisasi prima ya. Terlebih dahulu mari kita belajar mengenal tentang bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor perkalian. Antara lain angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, bilangan yang sudah Ibu Sri sebutkan tadi itu hanya memiliki dua faktor perkalian, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, contohnya misalnya 3. 3 itu hanya bisa dikalikan antara 1 kali 3. Jadi hanya ada dua faktor, yaitu 1 dan 3. 11 hanya bisa dikalikan angka 1 dan 11. Jadi ada dua faktor perkaliannya, yaitu 1 dan 11 ya. Nah, kenapa 15 itu bukan merupakan bilangan prima? Karena faktor perkalian 15 itu lebih dari 2, yaitu 1 kali 15. Terus 3 kali 5 ya. 1 kali 15, 3 kali 5. Jadi faktor dari 15 itu ada angka 1, 3, 5, dan 15. Jadi ada 4 ya faktornya. Karena itu 15 bukan merupakan bilangan prima. Ingat tadi Ibu Sri bilang bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor perkalian. Nah, kalau 9 itu bisa dikalikan 1 dengan 9. Kemudian 3 kali 3. Jadi faktornya 9 adalah 1, kemudian 3 dan 9. Jadi ada 3 faktornya di sini. Karena itu bilangan 9 bukan merupakan bilangan prima. Karena bilangan prima hanya memiliki dua faktor perkalian. Ya, nanti coba dicari angka-angka lain lagi selain yang sudah Ibu Sri sebutkan ya, supaya anak-anak tahu ini bilangan prima atau bukan ya. Oke, untuk bilangan prima sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Sebagai contoh, soal yang pertama, tentukan KPK dari bilangan 10 dan 12. Ya, sekarang kita buat faktornya. Ya. Nah, untuk membuat faktor kita bagi dulu dengan angka yang paling kecil, yaitu 2. Kalau bisa dibagi 2, langsung bagi 2. Tapi kalau tidak bisa, bukan bilangan genap, ya jangan dibagi 2 ya. Nah, sekarang 10. 10 dibagi 2. 2 kali berapa ada 10? 5 ya. Nah, ini anak-anak harus lancar perkalian. Nah, 5 berapa kali berapa? 5. 1 kali 5 berarti habis ya. Jadi 10 bisa dikalikan 2 kali 5. Nah, karena 2 dan 5 ini adalah bilangan prima, maka hasil yang merupakan bilangan prima itu kita lingkari. Ya. Kenapa ini tidak diteruskan lagi? Karena 5 habis dibagi angka 1 dan 5. Ya, sudah selesai. Nah, kalau hasil akhirnya adalah bilangan prima, berarti tidak usah dibagi lagi ke bawahnya. Karena bilangan itu sudah habis dibagi ya. Kemudian 12. Kita cari faktornya 12. Karena ini bilangan genap, kita bagi 2 ya. Harus dimulai dengan angka kecil dulu supaya mempermudah nanti menulis faktorisasi primanya. 12 dibagi 2. 2 dikali berapa? Ada 12. 2 dikali 6. Apakah 6 ini bilangan prima? Bukan ya. Berarti masih bisa dibagi. 6 kita karena genap kita bagi 2 lagi. 2 dikali berapa? Ada 6. 2 dikalikan 3. 3 apa masih bisa dibagi? Dibagi 1 dapat 3, dibagi 3 dapat 1. Jadi 3 ini bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi ya. Oke, sudah habis ya. Nah,
Yang kita lingkari ini bilangan primanya. 2, 2, 3. Ini bilangan prima. Karena apa? Hanya memiliki 2 faktor. 6 dilingkari atau bukan? Tidak ya. 6 tidak bisa dilingkari karena 6 bukan bilangan prima. Ya. Nah, yang dilingkari adalah 2, 2, 3. Karena 2 dan 3 adalah bilangan prima. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Kalau sudah, sekarang kita tulis faktorisasi primanya. Lihat, ini 10 tadi, bilangan primanya adalah 2 dan 5. Berarti kita tulis di sini 2 kali 5. Nah, sekarang 12. Bilangan primanya adalah 2, 2 dan 3. Berarti di sini 2. Karena 2-nya di sini ada 2, kita tulis 2 pangkat 2 kali angka berapa lagi yang ada? 3. Sampai di sini menulis faktorisasi prima bisa? Faktorisasi primanya 10 adalah 2 kali 5. Ini ya, 2 dan 5. Tidak ada angka lain lagi. Faktorisasinya 12 adalah 2, 2, 3. Ya. Atau supaya anak-anak tidak bingung, kita coret dulu ini ya. 2 kali 2 dulu, harus dimulai dari angka kecil. 2 kali 2 kali 3. Nah, karena 2-nya ini ada 2, 2 kali 2, maka ini kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Sampai di sini yang ngerti? Nah, sekarang kita menentukan KPK dari 10 dan 12. Untuk menentukan KPK, kita lihat ini yang Ibu Sri garis ini. Ada angka 2 dan 5. Di sini ada angka 2 dan 3. Ya. Faktorisasinya 10 ada 2 dan 5, faktorisasinya 12 ada 2 pangkat 2 dan 3. Kita tulis angka yang paling kecil dulu, yaitu angka 2. Nah, di sini ada 2, di sini juga ada 2. Kita lingkari ya. Yang angka yang sama kita lingkari. Di sini ada 2 atau 2 pangkat 1. Di sini ada 2 pangkat 2. Nah, kalau ada bilangan yang sama, kita pilih yang pangkatnya paling tinggi. Yaitu di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Mana yang paling tinggi? 2 pangkat 2. Sudah? Setelah itu kali ada angka 3 lagi. Kita tulis di sini 3. Sudah? Ya, harus diurutkan mulai dari angka yang paling kecil. Dikali setelah ada 2, 3 ada angka 5. Kita tulis di sini 5. Setelah itu kita hitung. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 dikalikan 3 dikalikan 5. 2 kali 2 itu 4. Ya. 4 dikalikan 3 dikalikan 5. 4 dikali 3 12. Ya. 4 dikali 3 12, jadi sama dengan 12 kali 5. 12 dikalikan 5 berapa? Yo, pakai perkalian bersusun pendek kalau bingung. 12 kali 5 2 kali 5 10, tulis 0, simpan 1. 1 kali 5 5 tambah 1 6. Jadi sama dengan 60. Ya. Jadi KPK 10 dan 12 adalah 60. Ya, ini kesimpulannya. Nah, sampai di sini apa anak-anak mengerti? Kita akan coba lagi dengan contoh soal berikutnya supaya anak-anak lebih paham ya. Berikutnya, tentukan KPK dari bilangan 8 dan 9. Ini angkanya lebih kecil. Kita tentukan faktornya 8. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2, 2 kali berapa? 8. 4.
Ya, 2-nya kita lingkari karena 2 itu bilangan prima. Nah, sekarang 4 kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 dapat 2 ya, karena 2 kali 2 4. Nah, sampai di sini mengerti? Jadi faktorisasi primanya 8 adalah 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Langsung kita tulis 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang 9. 9 dibagi 2 bisa tidak? Tidak, karena 9 itu bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil jangan dibagi 2 ya. Kita bagi 3. 3 dikali berapa ada 9? Atau 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, karena 3 ini bilangan prima, langsung kita lingkari. Karena tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi faktorisasi primanya 9 adalah 3. 3 pangkat berapa? Karena ada 2, 1, 2, jadi 3 pangkat 3 pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya 8 dan 9. KPK 8 dari 9. Di sini ada 2 pangkat 3, kita tulis 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 3 pangkat 2 sama dengan kalikan 3. Karena pangkat 2 berarti 3-nya ada 2. Kali 3. 2 kali 2, 4. 4 dikalikan 2, 8 ya. 8 dikalikan 3 kali 3, 9. Jadi 8 dikalikan 9, 72 ya. Jadi KPK dari bilangan 8 dan 9 adalah 72 ya. Sampai di sini apa anak-anak mengerti? Nah, coba didengarkan, dipelajari lagi video pembelajaran yang Ibu Sri berikan hari ini supaya anak-anak tambah mengerti ya. Jika ada kesulitan boleh menanyakan pada Ibu Sri ya. Oke, Ibu Sri akan berikan latihan soal. Silakan dikerjakan supaya anak-anak lebih terlatih. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati.